Artificial superintelligence, humanity's last invention. No reason to be scared. This is... Let's take a journey into the future and explore how AI develops and changes humanity, paving the way for robots that are too fast for humans to see in 10 years' time, for the creation of AI-free zones in 60 years, for energy being rationed for humans to power the super AIs in 90 years, and for human consciousness to be transmitted into space as data in 200 years' time. Kalian mungkin sudah pernah mendengar tentang kecerdasan buatan atau AI. Tetapi, apakah kalian benar-benar tahu apa itu AI dan apa yang bisa dilakukannya? AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa belajar dari data, beradaptasi dengan situasi baru, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI telah membawa banyak manfaat bagi manusia, tetapi juga menimbulkan tantangan dan risiko baru. Bagaimana cara kita memanfaatkan AI dengan bijak dan bertanggung jawab? Temukan jawabannya dalam video ini, di mana saya akan mengungkap AI secara mendalam dan memberikan panduan untuk menuju masa depan yang lebih aman dan lebih sejahtera. Dalam diskusi kita sebelumnya, kita mempelajari perbedaan antara teknologi yang berkelanjutan dan teknologi yang disruptif. Kali ini, kita akan menjelajahi bidang kecerdasan buatan, bidang yang saya yakini termasuk dalam kategori teknologi disruptif. Apa itu AI? Kecerdasan buatan atau AI pada dasarnya adalah replikasi kecerdasan manusia dalam mesin yang memungkinkan mereka berpikir dan berperilaku seperti manusia. Namun, bagaimana kita mendefinisikan kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan memperoleh dan menerapkan pengetahuan, yaitu informasi yang diperoleh melalui pengalaman, dan pengalaman adalah pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan atau paparan. Yang mengejutkan, AI telah merambah ke berbagai industri dan ke aspek kehidupan kita sehari-hari, lebih dari yang kita sadari. Berikut beberapa contohnya. Dalam layanan kesehatan, AI membantu dalam pengembangan pengobatan. Dalam keuangan, AI digunakan untuk pemeringkatan kredit. Dalam retail, AI membantu dalam memanajemen rantai pasokan. Dalam manufaktur, AI mengoptimalkan produksi. Dalam transportasi, AI memungkinkan otomatisasi. Dalam layanan pelanggan, AI mendukung chatbot. Bagaimana sebenarnya sejarah dari AI? Sejarah AI terbentang lebih jauh dari yang kalian bayangkan. Pada tahun 1940-an, penemuan komputer digital yang dapat diprogram yang dikenal sebagai Atana Software Computer atau IPG memicu gagasan untuk menciptakan otak elektronik atau kecerdasan buatan di kalangan ilmuwan. Di era yang sama, ahli matematika Alan Turing mengusulkan tes untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru tindakan manusia. Pada tahun 1956, ilmuwan komputer Amerika John McCarthy menyelenggarakan konferensi Dartmouth di mana istilah kecerdasan buatan pertama kali diadopsi. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1959, ilmuwan komputer Amerika lainnya, Arthur Samuel, menciptakan istilah pembelajaran mesin ketika mendiskusikan pemrograman komputer untuk bermain catur lebih baik daripada manusia yang menulis programnya. AI dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan 4 pendekatan dasar. Pendekatan berpusat pada manusia. Ini mencakup pendekatan ilmu kognitif dan pendekatan tes Turing, yang keduanya melibatkan pengamatan dan hipotesis tentang perilaku manusia. Pendekatan rasionalis. Ini mencakup hukum pemikiran dan pendekatan agen rasional, yang keduanya melibatkan kombinasi matematika dan teknik. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan proses berpikir dan penalaran, tetapi juga perilaku yang dihasilkan dari pemikiran dan alasan tersebut. Tes Turing mengukur kemampuan mesin untuk bertindak seperti manusia. Jika indikator manusia tidak dapat membedakan percakapan manusia dan mesin, maka mesin tersebut lolos uji Turing, yang menunjukkan bahwa ia dapat bertindak seperti manusia. Untuk lolos tes Turing, mesin juga perlu merasakan lingkungan sekitarnya, sehingga memerlukan kemampuan seperti visi komputer untuk mengenali objek dan robotika untuk memanipulasi objek. Pendekatan pemodelan kognitif juga dikenal sebagai pendekatan sains kognitif, digunakan untuk menentukan apakah suatu mesin dapat berpikir seperti manusia. Pendekatan ini melibatkan 3 metode umum untuk menentukan cara manusia berpikir. Introspeksi.
menangkap pikiran kalian sendiri. Eksperimen psikologis, mengamati tindakan seseorang. Pencitraan otak, mengamati tindakan otak. Jika perilaku input-output suatu mesin cocok dengan perilaku manusia, kita dapat menganggap bahwa mesin tersebut beroperasi seperti manusia. Hukum pemikiran atau berpikir rasional. Pendekatan hukum pemikiran yang berasal dari konsep berpikir benar Aristoteles memastikan kesimpulan yang benar diambil dari premis atau asumsi yang benar. Pendekatan ini berakar pada logika yang awalnya digunakan untuk mengatur cara kerja pikiran. Pendekatan hukum pemikiran menekankan pentingnya penalaran formal dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa jika sebuah mesin dapat beroperasi dalam batas-batas notasi logis, maka ia dapat memecahkan masalah apapun yang dapat dipecahkan. Namun, pendekatan ini menghadapi dua kendala utama. Formalisasi pengetahuan informal. Sulit untuk mengekspresikan pengetahuan informal dalam istilah formal yang diperlukan untuk notasi logis. Misalnya, bagaimana kalian mengekspresikan emosi atau konsep abstrak secara formal? Kesenjangan antara teori dan praktek. Ada perbedaan yang signifikan antara memecahkan masalah secara teori dan menyelesaikannya dalam praktek. Meskipun sebuah mesin secara teori mungkin dapat memecahkan masalah apapun yang dijelaskan dalam notasi logis, dalam prakteknya, mesin tersebut mungkin berputar tanpa batas jika tidak ada solusinya. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, pendekatan hukum pemikir tetap menjadi bagian penting dari AI karena memberikan landasan teoritis untuk penalaran logis dalam mesin. Hal ini merupakan bukti tradisi ahli logika dalam AI yang berharap dapat mengembangkan program semacam ini untuk menciptakan kecerdasan. Pendekatan agen rasional atau bertindak rasional. Pendekatan agen rasional melibatkan dua bagian, ilmu kognitif dan agen, di mana agen adalah aktor yang bertindak atas sesuatu. Agen rasional bertindak untuk mencapai hasil terbaik atau dalam menghadapi ketidakpastian hasil terbaik yang diharapkan. Meskipun pendekatan hukum pemikiran menekankan inferensi yang benar, pencapaian inferensi yang benar hanyalah bagian dari pendekatan agen rasional. Tindakan refleks yang bertindak secara rasional tanpa melibatkan inferensi adalah contoh utama dari hal ini. Representasi pengetahuan dan penalaran memungkinkan agen mengambil keputusan yang baik, dan agen rasional masih perlu lulus uji Turing untuk membuktikan dapat bertindak rasional. Pendekatan agen rasional memiliki dua keuntungan utama, yaitu sifat secara umum. Inferensi yang benar adalah mekanisme yang berguna untuk mencapai rasionalitas, namun ini bukan satu-satunya. Sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan, pendekatan ini lebih sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan daripada pendekatan yang didasarkan pada perilaku dan pemikiran manusia, karena rasionalitas dapat didefinisikan secara independen dari manusia. Di bagian selanjutnya dari seri ini, kita akan mempelajari lebih dalam jenis-jenis AI dan representasi pengetahuan dan penalaran atau KRR di dunia kita. Jadi, pantau terus. Saya harap kalian menikmati video saya tentang AI dan panduan untuk menuju masa depan. Saya juga berharap kalian mendapatkan wawasan baru dan inspirasi dari video ini. AI adalah teknologi yang luar biasa dan berpotensi besar, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dan kesiapan dari kita semua. Saya mengajak kalian untuk terus belajar, berpikir kritis, dan bereaksi positif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh AI. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.